Halo trader semuanya, selamat datang di channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas 3 fungsi indikator stokastik. Pembahasan ini penting, perlu teman-teman simak dari awal hingga selesai agar sahabat trader Forex Club Indonesia semua tahu apa sih fungsi dari indikator stokastik itu. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail terkait fungsi indikator stokastik, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM. Bagi teman-teman yang sekarang belum punya akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama. Di dalam playlist belajar trading forex dari nol, teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Oke, ataupun teman-teman silahkan buka menu playlist di channel Forex Club Indonesia. Ini kita buka Forex Club Indonesia. Kemudian setelah itu teman-teman silahkan klik menu playlist yang ini di kursor yang kami tunjukkan ini. Nah, di sini ada playlist belajar trading forex dari nol. Di playlist ini telah kami buatkan panduannya dengan lengkap step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti langkah-langkahnya, ikuti panduannya agar teman-teman semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai apa sih fungsi dari indikator stokastik. Kita buka terlebih dahulu aplikasi MetaTrader-nya. Ini kita pakai MT4XM di PC. Indikator stokastik bisa teman-teman pakai baik itu di MT4 dan MT5. Di PC dan di Android juga tersedia. Teman-teman tidak perlu khawatir. Sekarang kita membuka grafik perdagangan pair mata uang USD JPY. Kita tambahkan terlebih dahulu indikator stokastiknya. Klik insert, arahkan kursor di bagian indikator. Kemudian kita pilih di bagian kategori osilator, kita pilih stokastik. Yang ini kita gunakan settingan yang standar saja terlebih dahulu. Kita bahas dari fungsi indikator stokastik yang pertama. Apa sih fungsinya? Fungsi pertama indikator stokastik itu bisa teman-teman gunakan untuk mengidentifikasi overbought dan juga oversold. Ini fungsi yang pertama dari indikator stokastik. Suatu harga instrumen trading dikatakan telah berada di fase jenuh beli apabila garis indikator stokastik ini masuk di antara level 80 sampai dengan 100. Ini kan ada level-levelnya nih. Level 0, level 20, level 80, level 100. Nah, apabila dua garis indikator stokastik ini masuk di antara level 80 sampai dengan 100, maka ini menandakan harga dari instrumen trading yang bersangkutan itu telah berada di fase jenuh beli. Kita sebaiknya tidak entry buy saat harga telah berada di kondisi overbought ataupun sedang dalam kondisi jenuh beli. Teman-teman jangan lakukan open posisi buy. Kondisi seperti ini yang disebut dengan jenuh beli. Sedangkan kondisi jenuh jual itu terjadi apabila garis persen K dan juga persen D indikator stokastik ini itu masuk di antara level 0 sampai dengan 20. Yang ini, jika garis indikator stokastik ini masuk di antara level 0 sampai dengan 20, maka ini menandakan harga dari instrumen trading yang bersangkutan itu telah berada di fase jenuh jual ataupun oversold. Teman-teman sebaiknya tidak lakukan open posisi sell saat garis persen K dan juga persen D indikator stokastik ini sudah masuk di area 0 sampai dengan 20.
Jelas ya teman-teman, ini fungsi pertama dari indikator stokastik. Kita bisa pakai indikator stokastik ini untuk mengidentifikasi overbought dan juga oversold ataupun kondisi jenuh beli dan kondisi jenuh jual. Kemudian fungsi yang kedua dari indikator stokastik ini, indikator stokastik bisa teman-teman pakai untuk menentukan kapan seharusnya kita entry buy dan juga kapan seharusnya kita entry sell. Ini fungsi yang kedua, digunakan untuk menentukan entry, buy, dan sell. Caranya, teman-teman perlu perhatikan terjadinya persilangan antara persen K dan juga persen D. Garis yang berwarna hijau ini disebut dengan garis persen K. Garis yang putus-putus berwarna merah ini disebut dengan persen D. Apabila, kita tulis, apabila persen K memotong persen D di area 0 sampai 20%, seperti ini, dari bawah ke atas, maka ini merupakan sinyal bagi teman-teman untuk melakukan open posisi buy. Bisa lakukan order pembelian saat terjadi persilangan seperti ini. Persen K memotong persen D dari bawah ke atas di area oversold ataupun area jenuh jual. Ini sinyal bagi teman-teman untuk melakukan entry buy. Sedangkan sinyal bagi kita untuk melakukan entry sell itu apabila persen K memotong persen D di area jenuh beli. Seperti ini ya teman-teman. Saat terjadinya cross di area jenuh beli, ini merupakan tanda teman-teman bisa melakukan open posisi sell. Kita catat persen K memotong persen D di area jenuh beli. Ini merupakan sinyal bagi kita untuk melakukan entry sell. Dan teman-teman bisa dilihat setelah terjadi persilangan seperti ini di area jenuh beli, harga per mata uang USD JPY ini kemudian turun. Ini fungsi kedua dari indikator stokastik, yaitu bisa kita pakai untuk menentukan kapan seharusnya seorang trader melakukan entry buy dan juga entry sell. Kemudian fungsi yang terakhir dari indikator stokastik bisa teman-teman gunakan juga untuk mencari setup bullish dan bearish divergence. Kita lihat contohnya di per mata uang GBP USD. Sinyal bullish divergence itu seperti ini. Harga turun, tapi stokastik malah naik. Fungsi yang ketiga untuk mencari setup divergence. Ini kan teman-teman bisa lihat nih, harga dari atas sini turun ke bawah sini, membuat low di sini. Kemudian harga terkoreksi naik, turun kembali membuat new low. Lembah yang ini, lembah yang nomor 2, kita tandai, ini nomor 2. Ini lembah nomor 1. Ataupun low pertama. Low yang kedua ini kan lebih rendah daripada low yang pertama. Sedangkan kalau teman-teman lihat indikator stokastik, low yang kedua ini kedudukannya lebih tinggi daripada low yang sebelumnya. Ini terjadi ketidaksesuaian antara pergerakan harga dengan yang ditunjukkan oleh indikator stokastik. Saat terjadi setup bullish divergence ini merupakan sinyal bagi teman-teman untuk melakukan open posisi buy. Dan setelah itu harga melakukan kenaikan ke atas ini. Jelas ya teman-teman, ini yang bullish divergence. Untuk yang bearish divergence sama saja, kebalikan dari yang bullish. Kita cari contohnya. Contohnya yang ini. Teman-teman bisa diperhatikan, ini kan high, kemudian ini new high. High yang kedua, ini kedudukannya lebih tinggi daripada
high yang pertama. Dan kalau kita lihat puncak dari indikator stokastik, puncak yang kedua ini malah lebih rendah dari puncak yang sebelumnya. Kalau kita buat garis, ini kan seperti ini naik, sedangkan indikator stokastiknya puncak yang kedua lebih rendah daripada puncak yang sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan setup bearish divergence. Dan sinyal bagi kita untuk melakukan open posisi sell. Harganya malah naik, indikator stokastiknya malah turun, membuat puncak yang lebih tinggi, sedangkan puncak yang ini lebih rendah daripada puncak yang sebelumnya. Sangat mudah dan sangat simpel ya teman-teman, gimana caranya menggunakan indikator stokastik ini. Ada 3 fungsi yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi kondisi jenuh beli dan juga kondisi jenuh jual berdasarkan garis indikator stokastik yang berada di antara level 0 sampai dengan 20 ataupun 80 sampai 100. Kemudian fungsi yang kedua, stokastik bisa teman-teman pakai untuk menentukan kapan seharusnya kita entry buy dan juga entry sell berdasarkan terjadinya persilangan ataupun cross antara persen K terhadap persen B. Kemudian fungsi yang terakhir, indikator stokastik bisa kita gunakan untuk mencari terjadinya setup bullish dan bearish divergence. Semoga pembahasan mengenai 3 fungsi indikator stokastik ini bermanfaat. Teman-teman yang ingin belajar menggunakan indikator teknikal lengkap, silakan buka menu playlist indikator forex paling akurat di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di playlist ini telah kami jelaskan dengan lengkap gimana sih caranya menggunakan indikator teknikal yang benar. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.